Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Bima Yudhistira, Direktur Selios, ada beberapa data yang sudah saya siapkan, di antaranya adalah mengenai temuan BPK mengenai penanaman modal asing yang tadi kita juga sempat bahas dalam perbincangan. 4.103 PMA tidak memenuhi persyaratan penanaman modal minimal dan penanaman modal dengan realisasi senilai 75,94 triliun berpotensi bermasalah dan tidak memenuhi syarat untuk diakui. Dan rekomendasi BPK kepada BKPM berdasarkan temuan tadi, diantaranya adalah melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha PMA yang melakukan penanaman modal kurang dari 10 miliar dan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha PMA yang melakukan penanaman modal kurang dari 10 miliar rupiah dan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan data berikutnya adalah mengenai hasil pemeriksaan atas pengelolaan pelaksanaan penanaman modal tahun 2019 hingga 2020 pada BKPM yang mengungkapkan 7 temuan yang memuat 12 permasalahan. Permasalahannya apa saja? 8 diantaranya adalah kelemahan sistem pengendalian intern dan 4 diantaranya adalah ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan. Saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Bima Yudhistira, Direktur Selios. Mas Bima, kalau kita lihat dari apa yang tadi sempat kita kemudian bahas ribuan investasi asing secara nilai akumulatif 7,5 triliunan lah. Bagaimana dengan justifikasi bahwa ya udahlah gitu loh, secara nilai juga ini hanya 7,5 triliunan, sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai-nilai investasi asing lainnya yang jumlahnya ratusan triliun. Justifikasi ini bisa dibenarkan atau tidak, Mas Bima? Ya begini ya, masalahnya pertama kita bisa melihat di negara lainnya itu pernah ada kejadian di India khususnya itu statistiknya dimanipulasi biar kelihatan waktu itu pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Nah itu dapat sanksi keras itu bahkan dari IMF, dari Bank Dunia. Sampai beberapa kali tidak dipercaya lagi pemerintah India, statistik bironya itu, karena dianggap angka yang disajikan tidak sesuai realita. Artinya ini kan masalah data ini sekarang banyak yang melihat, bukan hanya publik ya atau media, tapi juga para investor, lembaga internasional, sehingga kalau ada data yang bahasanya adalah data yang dimanipulasi atau tidak sesuai dengan realnya, nah ini bisa menjadi salah satu insiden yang buruk ya, presiden yang buruk bagi statistik yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Karena bagaimanapun juga yang namanya realisasi investasi itu kan salah satu ukuran untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi suatu negara, berapa investasi masuknya di sektor mana saja. Nah kalau itu tidak bisa dipegang karena ada data yang tidak sesuai, ya susah. Kita mau bicara soal target investasi dan segala macam ke depannya juga base-nya akan berbeda sekali gitu. Walaupun secara nilai akumulatif investasi 7,5 triliun ini kita tidak bisa anggap remeh begitu ya, Mas Bima ya. Ada ekses ataupun dampak lanjutan yang bisa berdampak negatif terhadap investasi di Indonesia. Iya, karena ini juga kontradiksi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan inginnya agar PMA itu kerjasama dengan lokal misalnya. Dan itu harapannya PMA yang besar, yang di atas 10 miliar ke atas. Dia bekerja sama dengan pelaku usaha UMKM, pelaku usaha di dalam negeri. Jadi kalau ada 4 ribuan PMA yang dibiarkan masuk, nilainya kecil-kecil, nah ini justru kontradiksi dengan upaya menggabungkan antara investasi yang besar dengan usaha-usaha yang kecil yang ada di Indonesia. Itu juga salah satu masalah juga. Oke, artinya apa yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan investasi-investasi asing dengan nilai di bawah 10 miliar rupiah ini? Artinya itu didiskualifikasikah? Atau dijalankan aja walaupun mungkin secara aturan ini kayaknya nggak sesuai dengan aturan gitu? Ya, saya kira aturan itu dibuat, kenapa batasannya 10 miliar rupiah, sekali lagi untuk menjaga agar ada ruang investasi di dalam negeri. Jadi yang kecil-kecil biar investor dalam negeri yang dominan, bukan investor dari luar. Nah sekarang juga yang jadi permasalahan, aturannya sudah ada, ya berarti BKPM atau Kementerian Investasi ya harus inline dengan aturan yang ada.
termasuk soal sistem OSS. Jadi rekomendasi BPK itu harus segera dijalankan. OSS ini kan online single submission, ketika ada PMA terdaftar, dia di bawah 10 miliar, seharusnya auto reject. Seharusnya memang langsung ditolak, karena angkanya tidak sesuai dengan regulasi. Nah itu aja sebenarnya kan sistemnya semua sudah terintegrasi di situ. Jadi harusnya tidak ada lagi perbedaan-perbedaan data dan multitafsir seperti itu. Kecuali memang kesengajaan ya. Oke, artinya Anda sama sekali tidak melihat adanya kemungkinan bahwa investor asing sendiri tidak mengetahui mengenai syarat nilai penanaman modal ini ya? Tahu ya, seharusnya paham. Karena itu paling mudah itu batas minimum di atas 10 miliar baru diperbolehkan terdaftar. Oke, dampak yang paling signifikan Mas Bima terkait dengan keberadaan misalnya kalaupun memang ini keputusan yang diambil adalah tetap lanjutkanlah realisasi dari investasi ini begitu yang di bawah 10 miliar rupiah walaupun ini memang menyalahi aturan. Dampaknya terhadap usaha-usaha kecil ataupun investor-investor domestik, mungkin Anda bisa elaborasi sedikit mengenai ini Mas Bima. Ya, dampaknya jelas ya. Jadi kalau investor yang harusnya dia bisa dilakukan di dalam negeri dengan batasan sampai 10 miliar, tetapi ini dihandle oleh PMA asing, sehingga persaingan usaha di Indonesia menjadi tidak sehat. Banyak sektor-sektor yang harusnya bisa diproteksi untuk investor dalam negeri, ini makin bebas investor asing yang masuk ke Indonesia. Jadi dalam jangka panjang ya justru buruk ya. Karena apa? Karena investor asing yang masuk dalam batasan yang terkecil ini, dia ketika mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya akan direpatriasi ke luar negeri. Repatriasi keuntungan, semakin banyak yang direpatriasi ke luar negeri, maka melemahkan nilai tukar rupiah. Karena uangnya akan ditransfer ke negara asalnya. Jadi ada konsekuensi sampai ke devisa, sampai ke kurs rupiah, kalau praktek ini terus dibiarkan. Ya sekarang masih kecil ya, masih 75 triliun dibandingkan total PMA. Tapi kalau ini terus dibiarkan, ya dampaknya justru akan negatif bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Gitu. Jadi ini memang nggak pas sama sekali ya untuk dibiarkan. Jadi harusnya langsung ditutup dan rekomendasi BPK dijalankan. Ada konsekuensi yang mungkin bisa ditanggung oleh lembaga terkait mengenai hal ini, Mas Bima? Ya, rekomendasi artinya BPK secara sanksi atau ya. apa? Ya harusnya mengikat ya, dan ini karena sudah menjadi laporan publik juga dari BPK, ya harusnya BPK juga punya kekuatan untuk memaksa BKPM atau Kementerian Investasi untuk tunduk pada rekomendasinya. Karena ini betul-betul salah, tidak sesuai dengan regulasi. Jadi harapannya juga dari sisi Presiden juga memberikan tekanan juga kepada Kementerian Investasi agar mematuhi rekomendasi dari BPK. Walaupun selama ini memang problemnya BPK sudah punya banyak sekali rekomendasi yang dijalankan memang tidak pernah 100%. Nah itu mungkin tantangannya. Tapi karena saya lihat masalah data investasi ini menjadi masalah yang serius, dan ini menjadi patokan dan rujukan banyak sekali lembaga yang punya kepentingan di Indonesia, saya kira ini harus dijalankan juga untuk dalam rangka membangun kredibilitas dari data investasi itu sendiri. Baik, temuan BPK juga ini mengungkapkan 7 temuan yang memuat 12 permasalahan, diantaranya adalah kelemahan sistem pengendalian intern, kemudian ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan. Terkait dengan temuan ini seperti apa, Mas Bima? Ya, jadi ada beberapa temuan ini, salah satunya kan tadi ya, salah satunya adalah investasi yang di atas, yang di bawah 10 miliar, jumlahnya ada 4.000, itu tidak sesuai dengan PMA, tapi dicatat juga menjadi PMA. Kemudian juga banyak temuan-temuan dari BPK lainnya yang memang harus segera ditindaklanjuti ya, mungkin berkaitan dengan masalah-masalah regulasi teknis. Tapi apapun rekomendasi dari BPK, saya kira juga harus segera dijalankan ya dengan penuh konsekuen. Baik, ada tenggat waktu yang sebaiknya dilakukan nggak, Mas Bima, terkait dengan rekomendasi-rekomendasi ini? Kalau tidak salah sekitaran 2 bulanan lah ya, untuk kemudian menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Artinya memang BKPM sendiri harus kerja cepat untuk melakukan rekomendasi ini ya? Saya melihatnya begini Mas, jadi masalah online single submission ini kan masalah sistem yang online yang sebenarnya untuk menggeser atau merubah suatu peraturan itu kan relatif cepat dan mudah. Jadi auto reject tadi berlaku pada investor
asing yang ada di bawah 10 miliar rupiah itu langsung bisa dilakukan hari ini juga sebenarnya. Jadi tidak ada alasan untuk menunda terlalu lama, apalagi sampai tahun depan misalnya. Karena ini saya lihat sudah menjadi perbincangan juga di lembaga-lembaga. Ya, kalau nggak segera diselesaikan akan menggerus trust juga ya. Buat mereka yang mau masuk ke Indonesia, mereka akhirnya jadi wait and see dulu nih, melihat sampai datanya kemudian diselesaikan. Baik, melihat ini adalah sebuah masalah yang krusial dan memiliki signifikansi yang cukup signifikan begitu ya. Oke, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas.